rumor pergantian Kapolri dalam jangka waktu dekat paling tidak setelah 5 Oktober menurut Anda itu benar? Prediksi saya begitu, Bung, karena tidak mungkin di dalam situasi di mana Kapolri Listio Sigit Prabowo gagal mengendalikan keamanan ketertiban masyarakat, terus mau diperpanjang sampai kapan? Ini yang ditimbang-timbang oleh Prabowo Subianto menurut saya, sambil dia melihat, oh partai-partai itu inginnya siapa? Kan sudah terbaca, Bung, ada partai yang menginginkan misalnya tadi, makanya digulirkan, dihembuskan, ada partai yang menginginkan si di Aryo Seto misalnya. Iya. Nah, itu kan ada yang bermain partai politik, ada yang bermain oligarki, ya kan bermain berkepentingan dia. Rumor yang menginginkan si Yudi Aryo Seto menjadi Kapolri, sementara ini karena Dedi bulan Agustus tahun depan akan pensiun. Ya, jadi memang ini ada permainan politik dari elit-elit partai politik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya, Sobat RH sekalian, beredar isu bahwa Kapolri akan segera diganti. Disebutkan ada 2 nama. Satu bahkan baru diangkat kemarin sebagai Komjen, dari bintang 2 menjadi bintang 3 dan menjadi Kepala BNN, Badan Narkotika Nasional. Apa namanya, saya lupa ingat, nanti kita ada Suyudinya ya. Kemudian berikutnya adalah senior di Polri, bahkan lebih senior dari Listio Sigit, angkatan 90, Dedi Prastio yang pernah menjadi Kepala Divisi Humas Mabes Polri, yang saya kenal pernah bertemu di televisi waktu dia mewakili divisi Humas Polri, dan bahkan sebelumnya dia humas juga kalau tidak salah di Polda Metro atau di Mabes Polri dengan pangkat yang lebih bawah dari Kadif Humas, karena Kadif Humas itu kalau tidak salah setingkat Irjen. Waktu jadi Brigjen dia juga sudah bagian itu. Dedi Prastio. Sobat era sekalian, kita akan tanyakan lebih detail kepada Slamet Ginting ya, seorang pengamat politik, militer dan juga kepolisian yang pernah meramalkan bahwa katanya Listio Sigit akan diganti pada Oktober ini, dan kelihatannya bisa lebih cepat dari Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Masih pakai peci situ enggak? Iya. Ini posisi di kediaman atau di tempat lain? Ya, di kediaman. Oke, ya. Silakan Anda memberikan kegembiraan atau kemurungan atau apapun kepada Sobat RH sekalian. Silakan, Bro. Ya, baik Bung Refli dan para pendengar RH channel sekalian. Nah, sejak tadi malam saya memang ditelepon, di WA dari beberapa stasiun televisi, juga dari beberapa stasiun channel menanyakan soal surprise
Nah, surpres ini surat presiden dari istana kepada DPR tentang calon pengganti Kapolri. Sampai saat ini belum ada penjelasan apapun dari istana apa betul rumor sudah ada surpres ke DPR RI. Dan kemudian dari Sekjen DPR RI Indra Iskandar, sekjennya juga belum mengemukakan pendapat atau menginformasikan kepada masyarakat soal ini. Begitu juga dari pimpinan DPR, dalam hal ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membantah bahwa ada surpres tersebut. Nah, kalau Dasko tentu saja dianggap belum bisa dipegang omongannya dalam tanda petik karena mungkin politiking, karena barangkali ini rahasia sekali. Nah, saya memang memperkirakan bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo akan diganti pada Oktober, paling tidak setelah 5 Oktober hari TNI. Di Jakarta ini situasi masih belum stabil menurut saya. Salah satu indikasinya mobil-mobil atau kendaraan tempur masih berada di Monas itu, Bung Repli. Jadi ini indikasi bahwa siaga 1 masih berlaku. Artinya memang setelah ada surat dari Mabes Polri kepada Mabes TNI meminta perbantuan. Surat itu sampai di Mabes TNI tanggal 31 pagi. Surat itu baru dikirim oleh Astama Ops Polri Komjen Fadil Imran atas nama Kapolri. Jadi dalam tanda petik seperti meminta perbantuan kepada Mabes TNI. Oleh karena itu menurut saya ini dinamika politik bisa sangat tinggi dan itu bisa terilhami, terinspirasi dari beberapa peristiwa yang terjadi di dunia. Bahkan Nepal, Perancis juga mengaku terinspirasi dari Indonesia. Karena itu situasi yang terjadi di Nepal bisa saja kemudian menginspirasi Prabowo mempercepat pergantian Kapolri yang menurut saya memang Listio Sigit Prabowo gagal mengendalikan para jenderal untuk mengendalikan situasi keamanan ketertiban masyarakat. Jadi ketika loyalitas anak buah sudah tidak tegak lurus atau bercabang-cabang karena mendapatkan rumor bahwa Listio Sigit akan segera diganti, ibarat perahu yang sudah karam, mereka tentu akan menyelamatkan diri. Karena itu menurut saya Listio Sigit yang hampir 5 tahun menjabat Kapolri wajar diganti dengan berbagai alasan. Belum pernah terjadi Kapolri-Kapolri sebelumnya sampai mendekati 5 tahun seperti Listio Sigit Prabowo. Nah, persoalannya di tengah situasi di mana terjadi konflik di lingkungan kepolisian, maka menurut saya Presiden Prabowo kemungkinannya akan mengambil tokoh senior yang akan menjadi Kapolri. Tokoh senior itu tentu saja yang lebih senior dari Listio Sigit Prabowo, lulusan Akpol 1991, maka kemungkinan Presiden Prabowo akan mengambil calon Kapolri dari Akpol 1990. Nah, disinilah ada nama Dedi Prasetyo, Wakil Kepala Polri. Namun, ya, di luar angkatan 90 ada juga 89. Angkatan 89 ini rata-rata atau mayoritas akan pensiun tahun ini. Nah, sementara angkatan 90 pensiunnya tahun depan. Sehingga ini memang dipilih, Dedi Prasetyo dipilih hanya untuk sebagai Kapolri perantara. Sekitar setahun saja begitu ya. Setahun saja karena tahun depan bahkan sekitar Agustus itu sudah pensiun Dedi Prasetyo. Tapi paling enggak dia sudah harus bisa mengendalikan terutama angkatan-angkatan di bawahnya
91, 92. 91 kan menjadi mayoritas di kepolisian yang menduduki posisi-posisi bintang 3. Nah, di dalam struktur organisasi Mabes Polri ada 9 jabatan yang itu dipegang Jenderal bintang 3. Pertama tentu saja Wakil Kepala Polri, yang kedua Wakil Kepala Polri Dedi Prasetyo, itu lulusan 1990. Kemudian juga ada Inspektur Pengawasan Umum Komjen Wahyu Widada, ini Akpol 1991. Kemudian juga ada Kabaharkam Komjen Karyoto, Akpol 90. Ada Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Sahardianto, Akmil 91, dan Kepala Badan Intelijen Keamanan Komjen Ahmad Wiyagus, Akpol 89, Kepala Lemdiklat Polri Komjen Krisnanda Dwi Laksana, Akpol 89, dan Komandan Korps Brimob Komjen Imam Widodo, Akpol 89, Asisten Utama Bidang Operasi Komjen Muhammad Fadil Imran, Angkatan 91, dan Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat. Nah, kalau kita lihat formasi di kepolisian di Mabes Polri ini, maka dominasi Angkatan 91 ada 1, 2, 3, ada 3, sementara yang lain ada 89, ada 3 juga, kemudian Akpol 90 ada 2, selebihnya Wahyu Hadiningrat Angkatan 92. Mengapa saya fokus pada Komjen Dedi Prasetyo? Karena menurut saya di dalam kasus tragedi Malapetaka Agustus 2025 lalu, maka yang harus turut bertanggung jawab dalam kasus itu pertama tentu saja Kapolri, keduanya tentu saja Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Agus Wiyagus, karena ini kan harus deteksi. Itu juga harus turut bertanggung jawab. Lalu Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Karyoto, lalu Kepala Komandan Kop Brimob Komjen Widodo, karena represifnya Brimob ini juga harus turut menjadikan sebuah penilaian evaluasi terhadap Komandan Kop Brimob. Jadi ada 4 yang harus bertanggung jawab di Mabes Polri. Karena itu menurut saya tidak memasukkan nama Kabaharkam Komjen Karyoto, kemudian Kepala Badan Intelijen Keamanan Komjen Ahmad Wiyagus, dan juga Komandan Korps Brimob Komjen Imam Widodo yang masuk ke dalam nominasi. Jadi karena itu menurut saya kalau lihat profilnya Prabowo Subianto, dia itu tidak banyak mengenal orang-orang petinggi kepolisian, berbeda dengan di TNI dia banyak mengenal orang-orangnya. Menurut saya walaupun ada sekitar 9 posisi komisaris jenderal di Mabes Polri, Prabowo tidak mengenal semua orang-orang itu, kecuali barangkali kalau Wakapolri kan dalam beberapa kesempatan bertemu dengan Presiden. Jadi saya lebih condong memang kemungkinan Dedi Prasetyo ini yang akan menjadi calon kuat Kapolri pengganti Listio Sigit di masa peralihan. Jadi ini masa adaptasi, jadi hanya antara aja 1 tahun, baru setelah itu Kapolri yang sebenarnya akan dicalonkan oleh Prabowo Subianto. Jadi ini seperti kasus di mana ada konflik di kepolisian. Dulu Badrudin Haiti dimasukkan di situ sebagai tokoh senior yang dihormati ketika ada konflik di kepolisian. Nah, sementara menurut saya seperti
Kepala Badan Narkotika Nasional Suyudi Aryo Seto, menurut saya ini orang yang tidak dikenal oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ini masih sangat muda sekali, lulusan Akpol 1994. Jadi menurut saya itu tidak masuk hitungan. Kalaupun yang masuk hitungan di Mabes Polri adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Sahardiantono yang seangkatan dengan Listio Sigit Prabowo. Tapi menurut saya kemungkinan Prabowo akan menghindari teman-teman seangkatan dari Listio Sigit Prabowo 1991, sehingga menurut saya nama Komjen Sahardiantono ini bisa dikesampingkan. Nah, jadi kira-kira di situ pertarungan-pertarungan yang terjadi di elit kepolisian, sambil kita melihat setelah ada kemungkinannya juga menurut saya karena situasi masih siaga 1 dan Prabowo juga menghormati situasi, semuanya sedang menjaga keamanan. Tunggu setelah hari TNI 5 Oktober, kemungkinan baru akan ada pergantian Kapolri. Gitu Bung Refri. Oke, saya sengaja membiarkan Anda mengeksplorasi tadi, dan kemudian saya ingin bertanya, kenapa kemudian di media muncul dua nama ini? Dedi Prasetyo sebagai tokoh senior yang akan pensiun 26 Juli tahun depan, ya barangkali akhir per 1 Agustus biasanya dihitungnya begitu. Iya, betul. Kemudian ada tadi yang baru Komjen tadi yang saya nggak ingat juga namanya, tahun 94 siapa namanya, Suyudi ya. Suyudi tahun 94. Nah, bagaimana dengan nama yang pernah Anda sebutkan, Rudi Darmoko, yang ternyata belum naik juga pangkatnya, tetap Irjen ya. Dan dia adalah anak dari pelatih Prabowo di Kopassus gitu kalau tidak salah ya. Silakan. Iya, karena itu seperti saya bilang, kemungkinan Dedi Prasetyo akan menjadi Kapolri, tapi dalam rentang waktu kurang lebih 1 tahun. Karena kan dia kelahiran Juli 1968, maka pensiunnya per 1 Agustus. 2026 mendatang. Nah, baru disitulah kemungkinan seperti Rudi Darmoko punya kesempatan. Jadi setelah ada pergantian Kapolri, kan otomatis akan terjadi mutasi elit kepolisian lagi untuk posisi bintang 3. Belum lagi seperti saya kemukakan tadi, mayoritas yang lulusan Akpol 1989 pensiun tahun ini, berarti akan banyak sekali, begitu juga Akpol 1990 yang akan pensiun tahun ini. Bisa dibilang sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nah sekitar ada 13 posisi komjen itu yang akan segera pensiun di tahun 2025-2026 ini. Di luar yang Mabes Polri kan juga cukup banyak. Ini memang unik, ada sekitar 26 komisaris jenderal polisi aktif Bung di kepolisian, dan ini mayoritas justru berada di luar struktur Mabes Polri. Di luar struktur Mabes Polri itu kan cuma ada 9, tapi di luar struktur organisasi ada sekitar 15 sampai 16 yang kemarin. Termasuk sekjen DPD ya. Betul, jadi kan banyak sekali Bung kalau kita sebutkan betapa polisi ada di mana-mana, mulai dari Kepala Badan Narkotika Nasional, Wakil Kepala Badan Siber Sandi Negara, Sekretaris Utama Lemhanas, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Sekjen Dewan Perwakilan Daerah, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekjen Kementerian Hukum,
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Inspektur Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Inspektur Jenderal Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektur Utama Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini yang disebut orang ini betul-betul seperti negara kepolisian Republik Indonesia. Karena polisi jauh lebih dahsyat daripada militer menempati pos-pos sipil, bukan pos sipil bersenjata ya. Kalau militer dibatasi 16, polisi gak ada pembatasan. Karena itu betul kita harus konsentrasi melakukan reformasi besar-besaran terhadap kepolisian. Itu juga yang diminta oleh publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Begitu, Bung Refli. Iya, saya kemudian Anda nggak tegas tadi. Maksud saya, kenapa tiba-tiba muncul pemberitaan muncul dua nama itu, Dedi Prasetyo dan Suyudi yang tahun 94 tadi. Siapa yang kira-kira membuat spekulasi ini? Atau ini bocoran yang sengaja dilontarkan oleh pihak istana atau bagaimana? Iya, saya kira ini kan desas-desus. Ini rumor politik. Rumor politik tentu berasumsi dari situasi di mana ada situasi yang nggak normal. Ketika misalnya kepala BNN yang masih aktif belum pensiun diganti oleh Suyudi Ariseto yang sangat muda sekali. Nah, di situ kan juga menggambarkan memang ada situasi di mana terjadi konflik di lingkungan kepolisian antara misalnya kepala BNN yang lama Martinus Hukom yang sama-sama angkatan 91 dengan Listio Sigit Prabowo sesama angkatan 91. Nah, itu kan belum pensiun lalu diganti. Itu menimbulkan spekulasi politik, ada konflik. Belum lagi itu tadi keinginan tanda petik Karyoto untuk menjadi Kabar Eskrim ternyata kemudian dijadikan yang lain, dijadikan kepala badan pemelihara keamanan. Nah, artinya juga kemungkinannya begini yang saya baca. Kemungkinannya memang Presiden Prabowo Subianto tidak berkenan Karyoto menjadi kepala badan reserse kriminal. Oleh karena itulah menurut saya maka posisi Sahar Diantono yang menjadi kepala badan reserse kriminal Polri ini adalah juga orang yang dikenal oleh Presiden Prabowo, sehingga yang disebut D dan S itu saya lebih condong kepada Dedi Prasetyo dan Sahar Diantono. Oke, jadi sebenarnya bukan siapa yang 94 ini ya? Bukan 94 Suyudi Aryoseto itu, bukan. Tapi justru ketika Sahar Diantono itu menjadi kepala badan reserse kriminal, maka ini sebuah pertanda disetujui oleh Presiden, bukan Karyoto. Jadi konflik ini bisa saja kemudian semula Listio Sigit memang ingin menempatkan Karyoto sebagai Kabar Eskrim, tapi Presiden tidak setuju. Lebih setuju Sahar Diantono. Nah, tapi bro begini bro, saya potong sedikit ya. Konon katanya LSP ini juga agak masgul dengan Karyoto yang tidak segera menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Karena itu dia ditarik sebagai sebagai Kapolda Metro. Karyoto bargaining dulu, ini desas-desus, sekali lagi desas-desus, bargaining, iya Barreskrim dulu dong, ibaratnya dipastikan, baru dia kemudian tersangkakan dan lain sebagainya. Tapi karena tidak ada kejelasan, akhirnya ya nggak masuk juga ke sana. Jadi justru Listio yang tidak suka dengan Karyoto. Ini pembicaraan analisis ya, karena polisi tahu sendiri kan. Kita bicara tentang jabatan, bukan orang per orang ya. Silakan.
Bisa. Ini kan kalau di dalam ilmu sosial, analisis ini kan bukan soal salah benar, Iya. tapi bagaimana argumentasinya. Jadi argumentasi yang Bung Refli tadi kemukakan, dia masuk akal juga. Kemungkinan juga seperti itu, karena Karyoto juga alumni 90 lebih senior sebenarnya daripada Listio. Tapi ya artinya memang apakah kemudian Presiden nyaman dengan orang-orang yang tidak dikenal. Jadi menurut saya kondisi sekarang kemungkinan Presiden Prabowo Subianto hanya kenal dalam tanda petik ya, bisa salah saya, hanya kenal kepada Dedi Prasetyo, kemudian Sahardiantono, dan juga Rudi Darmoko yang kemungkinan akan menjadi Kapolri berikutnya. Rudi Darmoko ini angkatan berapa? 90? Angkatan 93. Oke. Angkatan 93 aja. Jadi seperti itu kan, memang tunggu waktu sebentar lagi sampai dengan akhir Desember ini, berapa banyak yang saya sebutkan tadi akan segera pensiun. Jadi jadi Prabowo kan juga harus melihat situasi yang kemarin itu tidak kondusif dan tidak mungkin tidak ada yang dihukum dalam tanda petik, harus ada penalti sebagai jera. Bro, Kan dibayar mahal sebagai Jenderal Bintang 3. Nah, risikonya juga harus mahal, dicopot dan segala macam. Nah, saya kira itu analisis saya, Bung Refli. Bro, yang menarik adalah Sigit Listio ini tanpa perubahan undang-undang. Listio Sigit kali, Bu. Oh, sorry. Listio Sigit kira-kira sering kita terbalik-balik. LSP ini paling gampang ya. LSP ini tanpa perlu perubahan undang-undang Polri pun pensiunnya itu masih 2 tahun lagi kan begitu. Masih 2027 kalau tidak salah, karena dia kelahiran tahun 69 kan. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau Tito Karnavian kan dipensiunkan dijadikan Menteri Dalam Negeri. Jadi dalam tanda kutip bermartabat lah. Sutarman dipensiunkan walaupun berapa bulan lagi non job, ya kan kalau nggak salah. Iya. Kemudian siapa lagi yang dipensiunkan di tengah jalan? Jarang. Biasanya baru pensiun ketika dia pensiun kan. Nah, kalau berarti harus ada kompensasi dong. Sama seperti siapa? Tito dan kemudian Sutarman. Sutarman bedanya non job, Tito diangkat jadi menteri. Menurut Anda ini kan hal yang miris adalah kita menganggap bahwa ada hukuman dalam tanda kutip ya bagi Kapolri karena ketidakberhasilan dia, ada korban jiwa dan lain sebagainya sebelumnya kasus Kanjuruhan. Tapi tiba-tiba seperti ada sebuah konvensi nggak boleh ada jenderal nganggur gitu. Sehingga harus dikompensasi dengan jabatan lain. Gimana menurut Anda? Saya kira agak berbeda karena Sutarman itu adalah peralihan dari masa Presiden SBY kepada Presiden Jokowi. Nah, jadi tentu saja Presiden yang baru tidak begitu nyaman dengan Kapolri yang lama. Gitu. Jadi nggak ada hukumnya, nggak ada aturan mainnya. Bisa saja Listio Sigit juga dinonjolkan, artinya hanya menjadi perwira tinggi Mabes Polri. Dengan pangkat jenderal. Dengan pangkat jenderal. Di Angkatan Darat banyak itu, Bung. Di TNI banyak begitu. Oke. Banyak bintang 3 yang dinonjolkan. Ya, tapi bintang 3, bintang 4 kan nggak ada. Ya, bisa aja nggak ada masalah. Kan Gatot Nurmantio 3-4 bulan jadi nonjok juga. Iya. Kan begitu. Nah, jadi Ya kalau ini kan 2 tahun. Ya nggak masalah. Kan dia juga sudah menikmati hampir 5 tahun. Kan nggak apa-apa. Ini kan gara-gara potong kompasnya Presiden Jokowi itu. Nah, begitu juga kalau kasusnya Tito Karnavian, ya memang bisa dibilang kondisinya dia diberikan posisi menteri karena sebagai ucapan terima kasih dan lain-lain, masih di dalam rejim Jokowi, rejim yang sama. Nah, ini kan sebenarnya sudah beda rejim, bukan rejim Jokowi, tapi sudah diberi kesempatan hampir 1 tahun kan begitu oleh Prabowo Subianto.
Nah, memang kan nggak mudah yang ketika ada desakan sejak awal supaya Listio Sigit Prabowo diganti. Nah, apakah kemudian nantinya penggantinya akan lebih baik? Kan belum tentu juga. Ini yang ditimbang-timbang oleh Prabowo Subianto menurut saya, sambil dia melihat, oh partai-partai itu inginnya siapa. Kan sudah terbaca, Bung. Ada partai yang menginginkan misalnya tadi, makanya digulirkan, dihembuskan, ada partai yang menginginkan si Di Aryo Seto misalnya. Iya. Nah, itu kan ada yang bermain partai politik, ada yang bermain oligarki, ya kan bermain berkepentingan dia. Ya sebelumnya juga misalnya PDIP begitu sangat ingin Komjen Rudi Haryanto Adi Nugroho yang bukan lulusan Akpol, Sepapori 93 dijadikan Kapolri, calon Kapolri. Tapi kan sekarang karena situasi politik sudah berubah dan juga dia akan segera pensiun April tahun depan, jadi waktunya tidak memungkinkan. Nah, kalau ini masa jadi Kapolri kurang dari 9 bulanan kan juga nggak mungkin. Nah, kalau ini kan masih mungkin, jadi rentangnya, makanya supaya tidak terlalu mepet, maka kemungkinan setelah 5 Oktober itulah menurut prediksi saya Deddy Prasetyo yang akan menjadi Kapolri perantara begitu, Kapolri sementara. Tapi begini, terlepas dia calon Kapolri sementara ya, perantara gitu ya. Anda mengenal baik nggak Deddy Prasetyo ini rekam jejaknya di kepolisian? Maksudnya gini, ada nggak kasus-kasus yang kontroversial yang kemudian membuat dia sebenarnya masuk dalam catatan hitam misalnya? Nah, posisinya dia kan kalau kita lihat itu 2 kali menduduki posisi bintang 3. Jadi wajar dia masuk di dalam monitor orang-orang yang akan menjadi pucuk elit. Sebelum jadi Wakapolri kan menjadi Irwasum ya, menggantikan, percaya bilang waktu itu. Kalau saja waktu itu terjadi pergantian, maka prediksi saya kan Ahmad Doviri, ternyata Listio masih dipakai sehingga Ahmad Doviri keburu pensiun 89, ya Akpol 89. Nah kemudian Ahmad Doviri ini digantikan oleh Deddy Prasetyo. Nah jadi kemungkinan waktu itu saya bilang bahwa Doviri akan menjadi Kapolri perantara, yang kali ini Kapolri perantaranya adalah Deddy Prasetyo. Nah Deddy ini kan lebih konsentrasi di bidang sumber daya manusia kan. Sebelum jadi Irwasum juga asisten Kapolri bidang sumber daya manusia, yang seperti Bung Refli kemukakan juga ada interaksi dengan wartawan, dengan peneliti atau akademisi ketika menjadi Kadif Humas Polri, kan kira-kira gitu. Tapi posisi sebagai Kapoldanya tidak mentereng, kan Kapolda Kalimantan Tengah. Nah, tapi kalau lihat juga sama, Listio malah lebih nggak mentereng lagi. Kapolda Banten waktu itu masih tipe B lagi gitu kan. Nah, jadi interaksi Deddy Prasetyo dengan wartawan itu cukup baik. Pernah menjadi Kadif Humas, pernah jadi Karo Penmas Divisi Humas, kan seperti itu. Sehingga menurut saya tidak kontroversi posisi dari Deddy Prasetyo ini. Beda kalau ini banyak di bidang. Jadi ini bridging kepada tadi siapa namanya, Heri siapa? Bridging misalnya Rudi Darmoko. Rudi Darmoko, menurut Anda akan ke sana arahnya ya? Iya, saya perkirakan gitu. Karena kalau melihat figur Prabowo adalah
dia harus kenal dulu sama orangnya. Kalau Bung Refli hebat tapi nggak dikenal, ya nggak diangkat juga. Kira-kira gitu, Bung Refli. Iya, udah pasti. Karena untuk jabatan Kapolri dan jabatan Panglima TNI ini ya jabatan paling strategis. Karena itu nggak mungkin kan cari orang yang nggak dia kenal kan. Minimal dia nyaman, makanya. ya kan? Persis, nyaman. Loyalitasnya juga bisa dipegang. Ini kan bisa dibilang Dedi Prasetyo ini terlepas dari link-link jaringannya siapa. Jaringan siapa dulu? Ya jaringan Tito Karnavian, jaringan Budi Gunawan, kan gitu. Jaringan Safrudin. Nah, dia tidak masuk dalam kelompok-kelompok ini. Jadi relatif bisa diterima. Oke. Dan dia juga paling senior, sehingga menurut saya masuk akal kalau namanya dinominasikan. Jadi kalau saya lihat sih, rumor yang dilemparkan ke media massa berarti memang rumor yang menginginkan si Yudi Aryo Seto menjadi Kapolri. Nah, sementara ini sebagai karena Dedi bulan Agustus tahun depan akan pensiun ya. Jadi memang ini ada permainan politik dari elit-elit partai politik juga, baik di partai maupun di DPR serta oligarki lama. Jadi kita harus baca begitu. Oke, Bro. Kalau kita lihat ya, yang namanya Kapolri ini kan tidak ada presidennya diajukan 2 orang gitu. Jadi bisa dikatakan surprise ini nggak benar pasti ya. Nggak benar. Tapi rumor pergantian Kapolri dalam jangka waktu dekat paling tidak setelah 5 Oktober menurut Anda itu benar? Iya, prediksi saya begitu, Bung. Karena tidak mungkin di dalam situasi di mana Kapolri Listio Sigit Prabowo gagal mengendalikan keamanan ketertiban masyarakat, mau diperpanjang sampai kapan? Jadi kalau melihat dinamika politik yang sedang berkembang saat ini, bisa saja juga dipercepat sebelum 5 Oktober. 5 Oktober karena itu tadi, situasi kan masih siaga 1. Nah, kalau kemudian ada pergantian, biasa kan, pergantian Kapolri itu penuh dengan riak-riak, Bung. Beda dengan pergantian Panglima TNI, agak kurang riak-riaknya. Karena yang berkepentingan terutama pengusaha oligarki lama itu sangat kuat sekali. Iya, karena dia pegang hukum lah, kira-kira begitu. Persis, Bung. Iya. Nah, oke. Jadi kalau kita bicara tentang ke depan gitu ya, menurut Anda kira-kira Prabowo akan menjalankan nggak? Kan ada 2. Kemarin gerakan Nurani Bangsa itu datang ya, ada ayahnya Najwa Shihab juga, Quraish Shihab gitu ya, mengatakan 2 hal sudah sepakat, yaitu ganti Kapolri dan reformasi Polri. Nah, ganti Kapolri itu dengan yang senior untuk mengawal reformasi Polri, karena kalau udah senior kan dia vested interestnya mungkin sudah berkurang kan begitu. Tapi kalau lagi masih 6 tahun ketika Jenderal Sigit ya dia punya kepentingan yang jangka panjang. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira reformasi Polri ini bakal dijalankan nggak? Karena kalau reformasi ini dijalankan bisa jadi nanti Polri ini akan betul-betul berbeda itu. Barangkali separuh di bawah Kementerian Dalam Negeri, sebagian di pemerintahan daerah, sebagian gabung dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum sebagai Department of Justice, kan begitu. Jadi fungsi penegakan hukumnya beda, fungsi perlindungan dan pengayoman masyarakat beda, fungsi Kamtipmasnya juga beda begitu. Jadi kita bedakan antara polisi yang cuman nangkap maling jemuran gitu dengan polisi yang cyber crime gitu kan, atau kejahatan lintas negara misalnya. Apa pendapat Anda? Apakah Prabowo akan maju ke situ ataukah cuma ganti Kapolri saja selesai? Yang itu bukan substansinya sesungguhnya. Silakan. Iya, jadi tidak cukup dengan mengganti orang, tapi mengganti sistem.
memang tuntutan reformasi ini menurut saya adalah sebuah kewajiban setelah selama 10 tahun polisi kita di era Jokowi itu cenderung digunakan sebagai alat negara untuk kepentingan politik praktis. Polisi dan tentara itu boleh berpolitik, tapi politik negara, bukan politik praktis. Nah, kan tuntutan reformasi ini sejak 1998. Yeah. Tujuannya apa? Sudah pasti memperbaiki kinerja, profesionalisme, akuntabilitas, agar lebih demokratis, transparan, melayani masyarakat dengan baik. Jadi, tuntutannya tentu saja meliputi pertama profesionalisme. Ya, Polri harus beroperasi berdasarkan hukum dan profesional tanpa intervensi politik yang seperti saya bilang tadi. Jadi alat politik praktis. Yang kedua tentu saja tuntutan reformasi ya akuntabilitas dan transparansi. Misalnya dari mulai proses rekrutmen, penanganan kasus, penggunaan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan banyak kasus-kasus yang mengemuka di media sosial pada saat rekrutmen, saat pendidikan di kepolisian, harus iuran, harus bayar ini, bayar itu untuk menjadi ikut sekolah calon perwira, harus bayar sekian ratus juta. Itu kan harus dibuka. Penggunaan anggaran terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus ada transparansi dalam proses rekrutmen itu. Juga pemenuhan hak asasi manusia. Polri dianggap melakukan tindakan represif atau sewenang-wenang di dalam penanganan terhadap masyarakat, termasuk unjuk rasa kemarin misalnya. Nah, itu kan berarti soal pemenuhan hak asasi manusianya harus direformasi nih, belum masuk ke dalam roh dan jiwa anggota kepolisian. Kita nggak boleh lagi menggunakan istilah prajurit. Kalau prajurit itu hanya untuk militer. Iya. Lalu jadi salah kalau pernyataan saya prajurit karena itu saya patuh. Nggak boleh. Iya, nggak. Jadi kalau prajurit itu ya kalau polisian itu atasannya hukum kan gitu. Iya. Maka sebutannya nggak boleh juga komandan. Salah itu komandan Brimob. Harusnya kepala Brimob. Kalau komandan Brimob ya sudah masukkan saja nanti di dalam Kementerian Pertahanan Keamanan misalnya kan begitu. Karena paramiliter. Yang keempat tadi saya ulang penguatan pengawasan internal dan eksternal. Misalnya juga ya supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, belum lagi kasus-kasus narkoba, Teddy Minahasa, Irjen. Jadi harus ada penguatan pengawasan. Apa cukup Komisi Kepolisian Nasional misalnya? Bagaimana kalau pengawasnya Menko Polkamnya yang kemarin Budi Gunawan sama-sama polisi juga, jangan-jangan jeruk makan jeruk, sehingga nggak bisa dipantau secara objektif. Makanya saya bilang salah satu yang memicu Budi Gunawan dicopot juga tidak bisa melakukan koordinasi atau komunikasi di kepolisian para juniornya juga itu. Nah, kira-kira kan begitu. Lalu tentu saja pemutakhiran struktur, struktur organisasinya harus susunan organisasi dengan kebutuhan keamanan dan pelayanan masyarakat modern, harus mengacu pada hukum humaniter internasional. Itu harus mengacu ke situ, jangan ngarang-ngarang seperti sekarang hampir di semua jabatan ada dengan alasan sipil. Lu sipil tapi lu sipil bersenjata, bukan sipil biasa, nggak bisa lo masuk kemana-mana kan gitu. Di undang-undangnya juga nanti harus ada pembatasan seperti TNI, boleh masuk militer aktif di jabatan apa saja. Ini juga polisi aktif bisa masuk ke jabatan sipil apa saja, harus disebutkan. Di undang-undang kepolisian itu kan tidak disebutkan, tidak fair itu Bung. Jadi yaitu tadi susunan kedudukan polisi harus dimasukkan dalam kerangka negara demokrasi. Apa itu? Ya independensinya harus lepas dari intervensi politik, gitu kan? Supaya apa? Netral dan profesional. Jangan lagi kemarin ada istilah parcok, dianggap dia menjadi partai coklat. Ini kan nggak bagus. Sedih saya kan begitu. Jadi independensinya dianggap tidak ada karena
Karena itu dia tidak boleh di bawah kendali pihak-pihak yang bisa mempengaruhi misalnya keputusan penegakan hukum. Nggak bisa seperti itu. Lalu kedudukannya sebagai lembaga penegak hukum kan artinya menjelaskan lo itu berdiri sendiri, non militer. Anda itu institusi penegak hukum, bukan institusi yang cenderung militeristik, yang bertugas menjaga pertahanan keamanan negara. Lo itu tugasnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum secara adil. Nah itu harusnya konsentrasi di situ. Belum lagi pengawasan, akuntabilitas, kan begitu. Mekanisme internalnya harus ketat, memastikan tidak ada pelanggaran. Oh ini kan apa? Rekomendasi Kompolnas terhadap peristiwa Malapetaka Agustus ini, apa coba rekomendasinya? Siapa yang harus dihukum? Nggak ada, enak aja. Karena Kompolnas selalu menempatkan diri di bawah Mabes Polri. Iya makanya, ini siapa orang-orang Kompolnas ini? Gitu. Tapi gini, bro, ada satu hal yang menurut saya akan ada resistensi dari Polri ya, yaitu kita harus frankly speaking. Ini mohon maaf ya teman-teman Polri. Sejak era reformasi, Polri ini Mabes atau Polri ya, Kepolisian Republik Indonesia ini sudah menjadi sumber kemakmuran, ya kan? Jadi siapapun yang menjabat di Polri itu alamat akan tersenggol kemakmuran, kan gitu. Betapa terhenyaknya saya misalnya mendapatkan sebuah surat ya yang itu disampaikan ke Sungai Bahar tempat Brigadir Yosua yang mengatakan bahwa dibekukan uang 100 triliun minus 1 rupiah. Tidak pernah ada klarifikasi apakah uang itu benar atau tidak, tetapi suratnya ada, ya kan? Beredar. Dan saya mendapatkan itu dari sumber yang terpercaya. Ya, waktu itu Irma Huta Barat dan yang memang sering membela kasus Joshua. Dia menyampaikan itu dan dia perlihatkan. Nah, tidak pernah ada klarifikasi benar atau tidak. Atau misalnya seorang pengawal seperti Joshua atau yang lainnya itu dititipi uang ratusan juta misalnya oleh ketua Satgas Merah Putih ini misalnya. Nah, itu kan lalu misalnya ada juga lah isu-isu yang beredar ya. Kepala-kepala daerah atau apapun harus menyetor dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kita kan sudah jamak ini sebenarnya. Orang udah tahu semua, cuma orang nggak berani ngomong aja kan begitu. Karena begitu ngomong disuruh membuktikan dan tidak akan pernah juga membuktikan, jeruk makan jeruk soalnya kan. Gimana caranya? Dan tidak akan pernah ada orang yang mengatakan iya saya setor uang dan lain sebagainya, kan nggak pernah. Suap menyuap itu tidak pernah terjadi, tidak pernah ada, atau setoran-setoran itu tidak pernah akan dibicarakan oleh para penyetor sekalipun. Nah, ini yang menurut saya akan membuat resistensi yang tinggi kalau seandainya mau diubah, karena ini barang kan mengalir kemana-mana nih, ya kan, termasuk ke politisi, ya kan. Jadi saya kira lagu Bengawan Solo mengalir jauh kemana-mana itu ya. Menurut saya, kenapa kemudian orang lebih suka menggunakan misalnya jenderal bintang-bintang ini untuk jabatan-jabatan di kementerian? Sederhana menurut saya, karena menterinya atau kepala badannya atau kepala lembaganya, ketua lembaganya, ya ingin mudah urusan juga gitu. Kalau dia punya anak buah yang jenderal bintang 3 kan urusan lebih gampang karena tinggal cuman dibawa Kapolri aja kan. Gitu. Gimana? Coba dieksplor lebih jauh. Itu menurut saya memang harus ada lembaga pengawas independen terhadap kepolisian, termasuk lembaga pengawas HAM. Karena banyak kemudian terjadi pelanggaran HAM. Mana kemudian polisi yang melanggar HAM diumumkan dan dinyatakan melakukan pelanggaran HAM? Ini kan tidak ada, harus ada. Jadi betul-betul mekanisme internalnya juga harus ketat untuk memastikan supaya kalau zero pelanggaran nggak mungkin lah, paling nggak defisit pelanggaran gitu, minim pelanggaran seperti itu. Lalu tentu saja yang kita bahas tadi juga, struktur organisasinya harus jelas dan efisien.
misalnya unit-unit kerja yang nggak perlu ya dipenggal. Kalau ini dia keamanan ketertiban masyarakat, harusnya perbanyak patroli-patroli polisi di tingkat RW dan kelurahan atau desa. Bukan kemudian lebih banyak struktur yang berbau ekonomi gitu, berbau finansial. Loh ya nggak bisa, ini kan ada yang tugas-tugas, misal udah tugas ini tugasnya lebih ke imigrasi, lo nggak usah masuk. Ini lebih tugas bea cukai, lo nggak usah masuk. Ini tugas kejaksaan, lo nggak usah masuk. Loh dia ini kalau dilihat hampir strukturnya kok seperti negara dalam negara gitu loh, Bu. Masuk semua. Akibatnya penciuman dia tidak tajam. Dan karena pikirannya lebih banyak ke urusan-urusan finansial ketimbang urusan pengamanan masyarakat gitu. Jadi unit-unit pelayanan kepolisian itu harusnya lebih ditonjolkan. Bukan seperti kemarin waktu 1 Juli Hari Bayangkara, yang dipertontonkan, saya lihatnya juga ini polisi sipil atau polisi militer gitu kan. Lebih menonjolkan kekuatan bersenjatanya. Nah ini nggak bisa. Jadi menurut saya juga ke depan posisi dia kemana harus jelas. Misalnya Brimob ya masukkan saja di Kementerian Hankam. Ini kan bukan polisi konvensional, kan nggak? Ya, jadi di beberapa negara juga unit-unit mirip Brimob itu dia menyatu dengan militer karena ini kan paramiliter. Kalau paramiliter kemudian juga menangani demo, ya pikirannya ya perang, kekerasan. Pikirannya perang. Apalagi dia dipersenjatai dengan kendaraan-kendaraan perang. Iya, makanya itu harus dibedakan. Jadi menurut saya nanti ada yang masuk Kementerian Pertahanan Keamanan, ada yang masuk ke Kementerian Hukum, tapi jangan juga masuk Kementerian Dalam Negeri. Nanti kalau polisi masuk keamanan dalam negeri, dia merasa keamanan dalam negeri itu tugasnya dia, padahal keamanan ketertiban masyarakat. Keamanan dalam negeri itu lebih luas daripada keamanan masyarakat. Gitu loh. Saya juga sudah membedakan antara state security sama human security. Polisi human security. Nah, jadi kan betul-betul polisi nanti ditempatkan. Ini kita bukan anti polisi, justru kita menginginkan polisi kita profesional, kan begitu. Iya, polisi yang melindungi dan mengayomi masyarakat sehingga masyarakat merasa aman. Ya. Jangan. Jadi pengaturan kewenangan dan tugasnya harus jelas juga. Tidak tumpang tindih dengan institusi lain, TNI, kejaksaan, seperti itu. Paling tidak ya, kalau misalnya polisi itu jadi community policing gitu ya. Orang bangun rumah itu tidak disaturi preman minta jatah. Nah, karena itu Bung harus ada deklarasi betul-betul tentang kode etik profesi polisi. Semua anggota polisi harus mematuhi kode etik itu yang menekankan integritas, keadilan, pelayanan masyarakat. Kayak gitu, Bung. Oke, bro. Mantap ya.